Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmarani Wanadika Putri, NIM 1805520198. Saya di sini merupakan mahasiswa Universitas di Kubang, Semarang, program studi akuntansi, dan saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Di sini saya presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah audit manajemen. Baik, kita lanjutkan. Di langkah-langkah audit manajemen, kita akan membahas poin-poin. Yang pertama adalah audit pendahuluan. Yang kedua mengenai review terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga audit lanjutan. Dan selanjutnya pelaporan. Kita akan membahas mengenai yang pertama dulu ya. Nah, di sini yang pertama ada audit pendahuluan. Kita harus memahami audit pendahuluan itu apa aja untuk langkah-langkah yang pertama ya. Pertama, audit pendahuluan dilakukan untuk mempersiapkan audit dalam lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit sendiri. Nah, terus ada beberapa hal poin penting yang terdapat dalam audit pendahuluan. Yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, menentukan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima mengenai pengembangan kriteria awal dalam audit. Baik, kita akan membahas satu persatu. Nah, ini 5 poin penting yang tadi barusan saya sebutkan. Pertama, kita akan membahas mengenai pemahaman auditor terhadap objek audit. Pemahaman auditor terhadap objek audit sendiri, ini yang dimaksud adalah objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi auditor diharapkan mengetahui objek audit yang akan mereka teliti ataupun tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih untuk pencapaian tujuannya? Untuk pencapaian tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi apapun kegiatannya ataupun program yang nantinya dibuat oleh perusahaan tidak boleh melenceng dari tujuan perusahaan sendiri, seperti itu. Lalu auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Nah, lalu auditor juga harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang memiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatannya. Nah, di samping itu, metode operasi, cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya. Auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif, seperti tujuan yang akan dicapainya. Nah, di samping itu, auditor juga harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit, termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam pembuatan kesimpulan tersebut. Nah, jadi auditor juga harus memahami kelemahan-kelemahan apa saja yang terdapat dalam perusahaan tersebut, sehingga dari kelemahan tersebut diharapkan dapat dibenahi atau memiliki jalan keluar dari permasalahan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk seluruh audit manajemen yang dilakukannya dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Nah, penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus biasa memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas.
Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami alasan mengapa diperlukannya audit manajemen. Di sini ada beberapa poin yang seperti di layar. Yang pertama itu ada pemborosan dan kegiatan tidak efektif penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang keenam atau yang terakhir adalah sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Nah, jadi poin-poin ini yang mendasari mengapa audit itu memerlukan atau perlu diadakannya audit manajemen. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting dalam pemberian tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Jadi seperti flashback ke masa lalu, tujuan auditnya apa, dan untuk yang masa sekarang harus lebih baik dari yang ke depan, dari yang masa lalu itu, mohon maaf. Selanjutnya, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko gagal yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan pemberian tugas dan pengelolaan objek audit. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Nah, ruang lingkup audit ruang lingkup audit dan sasaran ini ada beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam penentuan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama itu ada bidang keuangan. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, ekonomisasi. Yang keempat, ada efisien. Dan yang kelima, ada efektivitas. Nah, baik, kita akan menguraikan beberapa poin penting yang terdapat dalam ruang lingkup audit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bidang keuangan. Jadi, dalam ruang lingkup bidang keuangan ini sendiri itu meliputi pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, ada pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat, ada laporan keuangan. Dan yang kelima, itu ada pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi beberapa poin tersebut itu merupakan dari bidang keuangan. Selanjutnya, yang kedua ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkupnya itu meliputi yang pertama, kesesuaian
pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Lalu yang kedua, ada kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana yang dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Ada 2 poin penting yang terdapat dalam ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Nah, baik. Untuk selanjutnya ada ekonomisasi. Nah, yang dimaksud ruang lingkup yang terdapat di audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap kegiatan atau aktivitas dalam objek audit pengelolaan dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, ekonomisasi ini dimaksudkan bagaimana kita mencapai tujuan dengan biaya yang diharapkan itu lebih rendah dari biasanya atau dari beberapa pilihan gitu. Dipilih yang lebih rendah gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai efisiensi. Nah, efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses itu berjalan sehingga tercapai dengan tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki. Nah, ini dimaksudkan adalah bagaimana kita mencapai tujuan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas di sini, ruang lingkupnya itu auditor menekankan perhatiannya kepada yang pertama, pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Yang ketiga, ada pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tuh, jadi kalau efektivitas itu lebih ke bagaimana tujuan telah tercapai, terus bagaimana pemanfaatan atau hasil program tersebut, dan yang satunya mengenai hasil program tersebut sudah tercapai atau sesuai dengan tujuannya atau belum, seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada sasaran audit. Sasaran audit itu merupakan target yang akan diaudit. Nah, di sini terdapat 3 elemen penting yang terdapat dalam sasaran audit. Yang pertama itu ada kriteria, yang kedua ada penyebab, dan yang ketiga ada akibat. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama mengenai kriteria. Kriteria itu merupakan standar yang menjadi panduan setiap individu pada setiap kegiatan atau aktivitas untuk melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Jadi lebih mengenai standar atau bisa juga dengan SOP ataupun Jobdesk ataupun dengan peraturan perusahaan itu sendiri. Itu mengenai kriteria.
Selanjutnya untuk penyebab sendiri, ini penyebab itu merupakan tindakan yang dilakukan setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan itu. Jadi penyebab itu tindakan apa yang dilakukan oleh individu untuk melakukan sesuatu kegiatan gitu. Nah, lalu yang terakhir ada akibat. Akibat ini merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan mohon maaf. Jadi akibat ini itu merupakan perbandingan antara aktivitas individu dengan kriteria yang telah ditetapkan pada aktivitas tersebut. Jadi apa yang dihasilkan dari aktivitas yang tadi telah dilakukan dan juga kriteria yang telah ditetapkan seperti itu. Selanjutnya, nah baik kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan untuk mendapatkan praktik terbaik. Aturan dan kebijakan yang menjadi pedoman seharusnya juga lebih baik. Sebelum menggunakan berbagai kriteria untuk penilaian, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaah ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit tersebut. Jadi lebih membahas mengenai bagaimana peraturan baik itu bersifat umum ataupun yang bersifat khusus atau dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kriteria awal dalam audit. Sebelum itu, kita harus memahami dulu kriteria. Kriteria itu apa sih? Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen. Audit harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam penilaian ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit itu ada 3. Yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada objek kriteria pada pemeriksaan itu ada 3. Yang pertama, terdokumentasi. Yang kedua, up to date. Yang ketiga adalah terukur. Baik.
Nah, sekarang timbullah pertanyaan, apakah semua kriteria yang tadi itu harus terpenuhi semua? Jawabannya adalah tidak, atau bisa beberapa dari kriteria yang tadi, tidak harus tiga-tiganya itu masuk ke dalam sasaran atau harus terpenuhi seperti itu. Nah, yang dilakukan, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Nah, ini harus dilakukan apabila dari beberapa kriteria tadi ada yang belum tercapai gitu. Nah, lalu selanjutnya sumber acuan auditor itu ada beberapa hal. Yang pertama ada undang-undang, aturan yang berlaku. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. Yang ketiga, norma atau standar yang sudah mendapatkan pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, mengenai kriteria yang harus digunakan pada objek audit sejenis. Dan yang terakhir ada pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Baik, lalu yang dapat kita simpulkan dalam kesimpulan hasil audit pendahuluan ini, yang pertama itu daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut melakukan audit lanjut. Nah, yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh diperoleh berkaitan dengan kegiatan atau bidang yang termasuk dalam daftar yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah diajukan oleh objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Dan yang terakhir, itu ada bukti-bukti yang harus diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Nah, itu merupakan kesimpulan dari audit pendahuluan. Selanjutnya, langkah audit manajemen yang kedua ada mengenai review terhadap pengendalian manajemen. Nah, di sini review terhadap pengendalian manajemen itu merupakan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Nah, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk pengumpulan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Nah, lalu ada karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dikumpulkan dan adanya pemeriksaan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem
pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi, dan yang terakhirnya ada sistem penelaah yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilakukan dengan baik. Nah, itu beberapa poin yang mari kita bahas. Yang pertama, adanya pernyataan tujuan perusahaan. Nah, tujuan itu dapat menunjukkan untuk apa perusahaan itu didirikan atau apa yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, didukung dengan sosialisasi yang memadai, memahami untuk apa melaksanakan aktivitas tersebut, apa manfaat bagi perusahaan, dan bagaimana harusnya melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, poin kedua ada perencanaan perusahaan. Nah, perencanaan perusahaan sendiri ini merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan dengan baik dalam jangka waktu yang pendek maupun yang panjang. Nah, dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas, lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Nah, selanjutnya ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Nah, ini yang dimaksudkan itu apa? Jadi perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Nah, keberadaan sumber daya manusia ini sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusianya. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Baik, selanjutnya ada kebijakan dan praktik yang sehat. Nah, jadi kebijakan dan praktik yang sehat itu bagaimana? Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Hal ini mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Lalu, dalam pengujian kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan beberapa hal yang penting sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dan bentuk tertulis dan sistematik, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkat manajemen.
Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah diakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif. Dan yang terakhir ada, apakah kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan tersebut, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada sistem review yang efektif. Nah, sistem review yang efektif itu menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas tersebut. Baik, kita lanjutkan. Di sini juga auditor harus melaksanakan audit terhadap semua rencana yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi auditor juga harus melakukan tahapan rencana ya untuk yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan. Nah, baik, selanjutnya ada 7 langkah kunci yang harus dilakukan auditor dalam melakukan review atau pengendalian. Yang pertama, ada menekankan tingkat penting dan kepekaan hal-hal pokok dari program audit atau aktivitas yang akan diaudit. Yang kedua, menilai tingkat perencanaan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah ditentukan tentang aktivitas pengendalian. Selanjutnya, menilai kecukupan desain pengendalian. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang sudah ada, apakah sudah cukup efektif. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tingkat perbaikan yang perlu dilakukan. Nah, selanjutnya ada audit lanjutan. Jadi audit lanjutan ini pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya. Ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian dan pengendalian manajemen. Auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit sehingga dapat menjadi kesimpulan
dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Nah, baik. Dalam audit lanjutan ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, pengumpulan tambahan informasi latar belakang. Jadi, pada langkah ini menetapkan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan analisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Yang kedua, ada memperoleh bukti. Jadi bukti-bukti harus mempunyai hubungan antara kriteria audit objektif, relevan, dan bermakna. Auditor harus dapat menganalisis, menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Nah, metode yang digunakan itu ada observasi lapangan, ada wawancara, dan ada juga penggunaan kuesioner. Nah, kriteria yang harus terpenuhi itu ada relevan. Relevan di sini artinya berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Nah, yang kedua ada material. Material itu artinya cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga ada kompeten, itu artinya diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya ada cukup. Cukup ini artinya memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Selanjutnya ada pembuatan ringkasan dan pengelompokan bukti. Ini artinya bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemungkinan kemudian diringkas, dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Selanjutnya ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Ini yang dimaksud adalah pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian atau berguna bagi pengguna pelaporan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan, pengarahan, perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Yang terakhir, ada pelaporan. Nah, pelaporan ini yang dimaksudkan adalah proses audit manajemen paling akhir. Ada dua cara penyajian dalam audit manajemen. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahap-tahap audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada pentingnya para pengguna laporan audit tersebut. Nah, dapat dilihat di gambar langkah-langkah audit yang lebih jelas seperti yang ada di layar.
Jadi langkah-langkah audit itu tetap harus mempertimbangkan tujuan dari audit tersebut, yaitu ada ekonomisasi, ada efisiensi, dan ada efektivitas. Selanjutnya, yang membedakan audit manajemen dengan audit yang lain itu dalam audit manajemen terdapat tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini yang dimaksud adalah implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses atau kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Rizka Asmarani Wanadika Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang jelasnya penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf.